Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 100. Qauluhu wala qaulu watafakkar fi hujjatika wala tuksiril isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafakkar lan mikir-mikiro siro fi hujjatika ing dalem hujjah siro, fi hujjatika ing dalem hujjah siro, atau ay fi jawabika. Wala tuksir lan ojo ngakehaken siro al isyarata ing isyarah, al isyarata ing isyarah. Biadika kelawan tangan siro, biadika kelawan tangan siro. Wala tuksir lan ojo ngakehaken siro, lan ojo ngakehaken siro al iltifata ing noleh ilaman maring uwong, al iltifata ing noleh ilaman maring uwong. Waro'aka kang tetep ing dalem buri siro, waro'aka kang tetep ing dalem buri siro. Wala tajsu lan ojo lungguh siro, wala tajsu ayla tajlis lan ojo lungguh siro ala rungbataihi ing ngatasi dengkul loro siro, ing ngatasi dengkul loro siro. Wa idha hada'alan arikalani sirep anteng sirep opo godo buka bendu siro, opo godo buka bendu siro. Fatakalam muko bicara o siro, fatakalam muko bicara siro, ngomong o siro. Wa idha korrobakah lan arikalani marek ing siro, lan ari kalani marek ing siro. Sopo asultanu rojo, sopo asultanu rojo, sopo asultanu rojo. Fakun muko ono o siro, fakun muko ono siro. Minhu sangking sultan, minhu sangking sultan. Ala hadis sinani ing ngatasi landepe pedang, ing ngatasi landepe pedang. Wa iya kalan wetiyo siro ing awa iro, wa iya kalan ngerekso siro lan wetiyo siro ing awa iro. Wasodikol afiyatilan ing konco ing dalem tingkah waras, wasodikol afiyatilan ing konco ing dalem tingkah waras, ing dalem tingkah waras. Fa innahu muqasatuhuni sadiqal afiyah, fa innahu muqasatuni sadiqal afiyah. Iku a'dal a'da'i luweh nyatruni piro-piro musuh. Iku a'dal a'da'i luweh nyatruni piro-piro musuh. Wala taj'al lan ojo dadeaken siro malaka ing pondo siro, wala taj'al lan ojo dadeaken siro malaka ing pondo siro. Akroma ing luweh mulya opo malaka min ardika tinimbang sangking keprawiran siro, min ardika tinimbang sangking keprawiran siro. Fahadal qadru muka utawi ikilah kiro-kiro, fahadal qadru muka utawi ikilah kiro-kiro. Ya fatahi wong anu, ya fatahi wong anum iku yakfika nyukupi opo hadal qadru ing siro. Min bidayatil hidayati saking bidayatul hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Watafakkar fi hujjatika wala tuksiril isyarata biyadika, wala tuksiril iltifatah ila mawwaro'aka ila akhiri. Ini termasuk adabiyahnya,
di dalam bersama dengan orang lain, bermasyarakat sama, ketika ada di suatu majelis. Jadi watafakkar fi hujjatika. Jadi sebelum kita menjawab, jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita sesuatu, sebelum menjawab, ai fi jawabika wa tafakkar fi hujjatika, ai fi jawab, berpikirlah terlebih dahulu, entah itu pertanyaan apa ini. Jadi kalau ada orang bertanya, sebelum kita jawab itu pikir dulu apa yang harus dijawab. Jangan yang penting asal jawab, itu tidak boleh. Pertanyaan apa saja, ini tidak harus masalah agama, ini pertanyaan apa saja ini. Jadi kita itu jawabnya harus dipikir dulu. Agar apa? Agar kita itu tidak salah alamat, tidak salah jawab, tidak asal-asalan jawab, dipikir akibatnya nanti bagaimana. Wala tuksir isyarata biyadika. Dan ketika nih ai fi halil mukhasamati, ketika kita itu dalam pertentangan, jangan terlalu banyak dengan menunjuk pakai jari-jari, pakai tangannya. Kamu, sekarang gini, seumpama kita itu sedang bertengkar dengan orang, kita itu jangan sampai menunjuk pakai tangan, kamu itu bagaimana, kamu itu gini, itu jangan. Ketika kita debat sama nih, kita tuh jangan terlalu banyak menggunakan tangan. Wala tuksir iltifata ila mawwara aka wala tasu ala rukbataini. Dan jangan kebanyakan noleh ke belakang, melihat orang yang ada di belakang kita. Jadi jangan sekali-kali kita itu waktu dalam perkumpulan ini, kita itu sekali-kali lihat ke belakang, noleh ke belakang, itu tidak boleh. Itu akhlak yang tidak baik. Wala taisu ala rukbataika. Dan ketika kita itu dalam keadaan ini, berarti sekarang kita debat. Nah, di saat kita debat itu janganlah duduk di atas kedua lutut, berarti setengah duduk ya nih. Jadi duduknya itu pakai lutut. Benar nih. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Jadi sekarang kita itu seumpama dalam membahas suatu masalah, sama dengan ketika kita itu mengadakan suatu kumpulan. Nah, di saat kita itu ternyata ini saling debat pendapat, janganlah kita itu sampai duduk di atas kedua lutut. Berarti seumpama ini lutut, jadi orang kan duduk kan gini. Nah, sekarang ketika kita itu sedang marah atau sedang dalam masalah saling debat, langsung kita itu berdiri sedikit. Jadi duduknya itu pakai lutut, sama dengan ini duduk biasa. Kemudian lutut kita diginikan, jangan gini, jangan duduk gini. Ini kita duduk. Dan di saat duduk, di saat kita itu saling debat, langsung kita berdiri segini. Duduknya seperti ini. Lutut yang duduk itu gimana? Itu jangan sampai terjadi, karena itu termasuk akhlak yang tidak baik. Wahada'a ghadabuka fatakallam. Dan jangan ketika kita itu dalam keadaan marah, jangan berkata, bal yambaghi laka antas kutah hatta tatawaddo. Jadi kalau kita mau bicara, tunggu dulu setelah kemarahan kita itu mereda. Jadi jangan sampai kita itu bicara dalam keadaan marah, karena bicara dalam keadaan marah, ya, yang keluar dari lisan itu belum tentu baik.
Kenapa? Karena kita itu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Jadi bagaimana caranya? Ya Ibu, kan mudah. Marah itu timbulnya dari setan. Setan itu terbuat dari apa? Dari api. Untuk membadamkan api, ya pakai air. Berarti caranya gimana? Ya wudhu. Dengan adanya wudhu, berarti kita itu nanti bisa lebih tenang. Wa idza qarrabaka sultan fakum minhu ala haddis sinan. Jadi ketika kita itu sedang didekati oleh seorang penguasa, maka fakum minhu ala haddil jadi kita itu supaya berhati-hati. Nah, di sini ala haddis sinani ing ngatasé landepe pedang. Ini kita itu fakul ono osiro minhu. Jadi kita itu harus selalu waspada. Waspadalah kepada dia. Jadi ketika seorang pejabat penguasa sedang mendekati kita, kita harus waspada, berhati-hati. Wa iyaka wasadiqol afiyah fa innahu a'da al-a'da'i. Dan janganlah kita itu berteman dengan seseorang yang ada di saat kita sehat, yang ada ketika kita kaya. Di saat kita sakit, dia menjauh. Di saat kita jatuh, dia lari. Janganlah berteman kepada orang itu. Kenapa? Sebenarnya fa'innahu a'da al-a'da'i. Orang yang seperti itu, seorang teman yang adanya hanya ketika dalam keadaan sehat, itu hakikatnya lebih berbahaya daripada musuh. Luweh nyata. Jadi di sini ketika kita sakit, dia pergi. Ketika kita sehat, dia datang. Ketika kita kaya, punya uang, dia mendekat. Ketika kita sedang jatuh, dia pergi. Dan jangan dekati orang yang seperti itu, karena itu adalah orang teman yang tidak baik, justru lebih berbahaya daripada musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al malaka akrama min ardika fahadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hid fajarrib biha nafsaka. Dan janganlah harta kita dan jangan jadikan harta kita itu lebih berharga daripada harga diri. Jadi jangan sampai harta itu lebih baik daripada harga diri kita, daripada kehormatan kita. Nah, kalau kita ini jangan sampai harta itu di atas atau lebih mulia daripada harga diri kita, daripada kehormatan kita. Kalau kita menganggap harta lebih tinggi daripada harga diri, daripada kehormatan, maka kita itu kita itu akan terprosok ini. Jadi kita itu tidak akan lebih baik kalau yang digunakan itu adalah harta. Fahadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah
fajarrib biha nafsaka. Jadi saya kira masalah seperti tadi, masalah akhlak tersebut itu sudah mencukupi tentang bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah itu artinya permulaan petunjuk kita. Dan nanti fa innaha, bismillahirrahmanirrahim, fa innaha muqasatuhuni bidayatul hidayah iku salah satu aksam. Itu lagi sudah gitu. Fa innaha salah satu aqwamin kismun fi adabit ta'at wa kismun fi tarkil ma'asi wa kismun fi mukhalatatil khalqi. Jadi setelah kita masalah-masalah yang sudah dijelaskan itu sudah cukup dengan bidayatul hidayah. Kalau seperti itu kita itu coba bidayatul hidayah itu coba. Nah, bidayatul hidayah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adabiyahnya ta'at. Yang kedua adabiyahnya meninggalkan maksiat. Yang ketiga adabiyahnya bermasyarakat atau berkumpul dengan orang di satu majelis. Sama nih. Wahiyya jami'atun li jumali muamalatil abdi ma'al khaliq wal khalqi. Jadi bidayatul hidayah itu mengumpulkan semua perkara atau muamalah perbuatan, termasuk ibadah perbuatan seorang hamba bersama dengan khaliknya dan bersama dengan sesamanya. Jadi masalah bidayatul hidayah itu sudah dikumpulkan dari sini. Jadi masalah muamalah abdi ma'al khaliq wal khalqi. Pekerjaan seorang hamba beserta dengan Tuhannya, beserta dengan teman saudara atau dengan saudara seperjuangannya. Jadi di sini jadi 3 itu menentukan adabiyahnya taat, tarkiyah. Adabiyahnya meninggalkan maksiat, adabiyah berkumpul masyarakat, berkumpul dengan orang. Nah, 3 tersebut bidayatul hidayah itu mengumpulkan masalah muamalah, pekerjaan seseorang beserta dengan Tuhannya dan dengan saudaranya, dengan sama-sama manusia. Fa irra'aitahuma munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil iman qalbaka wa syarraha bihi sadraka. Jadi kalau kita lihat nih, bidayah itu memantasi pada kita, berarti kita wara'ata, dan kita itu melihat, yakin hati kita itu senang untuk melakukan bidayatul hidayah, senang mengamalkan bidayatul hidayah. Kalau lebih itu fa'lam annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil iman qalbaka wa sarraha bihi sadraka. Jadi kita harus paham bahwa kita itu termasuk seorang hamba yang diberi penerangan oleh Allah berupa apa? Berupa iman. Iman di dalam hati dan keluasan di dalam dada. Jadi itu termasuk dan melapangkan dada gini. Jadi gini, saya ulangi. Fa inna niki masalah bidayatul hidayah. Ingat, bidayatul hidayah itu kumpulan dari akhlak di dalam taat, akhlak di dalam meninggalkan maksiat,
akhlak di dalam bersama dengan sesamanya. Jadi kalau kita itu melihat hati kita itu senang untuk melakukan perkara tersebut, untuk mengamalkan itu senang, hati kita itu merasa, jadi diri kita itu merasa apa? Pantas kita itu melakukan masalah-masalah tersebut. Berarti Allah kita itu termasuk suatu hamba yang sudah diberi iman, diberi hidayah oleh Allah dengan berupa apa? Jadi hati kita itu diterangi dengan iman, dada kita itu dilapangkan oleh Allah. Jadi kalau kita itu hatinya tenang, hati kita itu bercahaya, dada kita itu dilapangkan oleh Allah, tidak ada yang istilah kita itu bermusuhan, tidak ada istilah kita itu akan menghina orang lain. Tidak mungkin orang itu menganggap dirinya lebih baik, lebih pandai, lebih alim daripada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahaqqaqa lan dadi nyoto, wa tahaqqaqa lan dadi nyoto apa anna li hadhil bidayati satuhuni iku katuwe bidayatul hidayah nihayatan utawi katok. Wawaro ahalan ing dalem burin lan iku ing dalem burini nihaya asroron utawi piro-piro rahasia, wa agwaron lan piro-piro perkara kang lembut, wa uluman lan piro-piro ilmu, wa mukasyafatin lan piro-piro ilmu mukasyafah. Jadi sudah jelas di dalam masalah bidayah tuh hidayah pasti ada nihayahnya, ada permulaan, pasti ada akhirannya. Masalah nihayatul hidayah, bukan bidayatul hidayah, nihayatul hidayah itu di belakangnya terdapat rahasia-rahasia perkara yang berbeda ilmu dan ilmu mukasyafah. Di sini. Jadi ada istilah bidayatul hidayah, ada nihayatul bidayah. Bidayatul hidayah niki dibagi 3, adabiyah. Di dalam taat, adabiyah di dalam meninggalkan maksiat, adabiyah di dalam bersama dengan fi mukhalatatul khalqi, ketika berkumpul, adabiyah bersama dengan orang lain. Waqad bismillahirrahmanirrahim, waqad auda'naha lan teman-teman nitipaken sapa ingsun ing mukasyafat, lan teman-teman nitipaken sapa ingsun ing mukasyafah fi kitab Ihya'i Ulumiddin, ing dalem kitab Ihya'i Ulumiddin, ing dalem kitab Ihya Ulumuddin. Fastahil muka ketungkula sira, fastahil muka ketungkula sira bitahsilihi kelawan ngasilaken kitab Ihya Ulumuddin, kelawan ngasilaken Ihya Ulumuddin. Wa ira'aita lan lamun ningali sira nafsaka ing awa ira tastas kilu hale ngerasa abot apa nafsuka al amala ing nglakoni bihadhil wadhaifi kelawan ikilah piro-piro wiritan. Wa tungkiru. Dari kami cukupi sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.